Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 20 Januari 2021, Rabu, Pekan Biasa kedua, disusun oleh Frater Frando SPD dan dibawakan oleh Frater Morgan SPD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 3 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, maka sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Iman mesti berbuah dalam kenyataan, bukan beres di atas kertas. Seringkali kita doyan sekali mengisi pikiran dan hati dengan sikap iri dan curiga berlebih-lebihan jika ada sesama yang sukses dalam tugas dan pekerjaan. Kita lalu mudah membenci dan mulai bergerak mencari dan mengumpulkan kekurangan mereka. Lalu pada saatnya kita mulai menyalahkan dan mempermalukan mereka. Persis, inilah yang terjadi dalam kisah Injil hari ini, di mana kaum Farisi dan ahli Taurat mencari-cari kesalahan dan menuduh Yesus tepat ketika ia melakukan penyembuhan di hari Sabat di dalam rumah ibadat. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, hari Sabat bagi orang Yahudi adalah hari yang dikuduskan sehingga tidak boleh ada yang bekerja. Hal ini telah ditetapkan dalam hukum Taurat. Di sana ada begitu banyak aturan. Semua itu tentu saja demi kebaikan bersama. Hanya paling sering aturan-aturan itu dimanfaatkan oleh kaum Farisi dan ahli Taurat, seperti yang terjadi dalam teks hari ini, di mana mereka menggunakannya untuk menjebak Yesus. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada hari Sabat dalam rumah ibadah, Yesus berjumpa dengan seseorang yang sebelah tangannya lumpuh. Yesus memintanya berdiri di tengah agar semua yang hadir melihat keadaannya dan paham bahwa ia butuh bantuan. Pada akhirnya, Yesus menyembuhkannya. Karya Yesus ini adalah skandal besar di mata kaum Farisi dan ahli Taurat. Namun bagi Yesus, keselamatan manusia lebih penting
dari segala sesuatu, daripada aturan dan terutama sikap atas tuntutan aturan itu sendiri. Jadi, sikap kaku dan kolot yang menindas harus dilawan. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, kita mengimani Kristus dan bukan seperangkat dogma-dogma gereja dan lain-lain. Aturan memang kita butuhkan, tapi jangan sampai mengkerdilkan iman kita, mengunci kita dalam sikap gemar menuduh dan menghakimi sesama. Iman harus berbuah dalam aksi nyata, seperti peduli dan hargai orang lain. Mengimani Yesus bukan sekedar beres di atas kertas dan boros dalam kenyataan. Ya Yesus, semoga kami hari ini sanggup meneladani Engkau dan bukan menjadi kaum Farisi dan ahli Taurat bagi sesama. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai labuan bajo, subat tunggu bagus.